Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Silviana Lipat Arakian dengan NIM 2201070085. Saya mahasiswi semester 3 kelas C, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Ideologi Negara yang diampu oleh Bapak Fadil Masud, Esos, M.Hum. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai kasus cengkeraman asing di Labuan Bajo. Nah, kira-kira seperti apa kasusnya? Mari kita simak video berikut ini. Dalam kasus ini, penjualan tanah yang luas di Labuan Bajo kepada investor asing menjadi ancaman terhadap ideologi negara, terutama nilai-nilai Pancasila. Pancasila menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjualan tanah secara besar-besaran kepada investor asing mengancam kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila di tengah kasus ini bisa melibatkan regulasi yang lebih ketat terkait kepemilikan tanah. Pemerintah bisa mempertegas batasan lokal serta mengatur kepemilikan tanah oleh pihak asing dengan hati-hati agar tidak mengancam kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu, penting juga untuk memperdayakan masyarakat lokal agar mereka memiliki pilihan yang lebih baik selain menjual tanah secara besar-besaran. Edukasi tentang pentingnya mempertahankan hak kepemilikan tanah serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan bisa menjadi langkah dalam menjaga eksistensi Pancasila. Tentu dalam konteks ini perlu ditingkatkan pemahaman akan hak-hak masyarakat lokal terhadap tanah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang lebih intensif, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial. Pancasila juga dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemilikan tanah mereka. Pengelolaan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal tidak terpinggirkan dalam perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Selain itu, pengaturan yang lebih ketat terkait kepemilikan tanah oleh pihak asing perlu diterapkan. Hal ini dapat meliputi pembatasan jumlah ukuran tanah yang dimiliki serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak mengorbankan kepentingan lokal dan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, edukasi dan pengaturan ketat terkait kepemilikan tanah, kerjasama antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam eksistensi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mendorong investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat juga menjadi strategi penting. Investasi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal akan mendukung terjaganya nilai-nilai Pancasila dalam konteks ini. Langkah nyata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata dan kepemilikan tanah perlu didorong. Ini akan memastikan bahwa eksistensi Pancasila sebagai fondasi negara tetap terjaga dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di Labuan Bajo. Penting juga untuk mendorong transparansi dalam proses pengelolaan tanah dan investasi di Labuan Bajo. Memastikan bahwa semua kegiatan tercatat dengan jelas serta melibatkan perwakilan dari masyarakat lokal dalam setiap keputusan yang diambil dapat menjadi langkah penting. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang jelas terkait penilaian dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek investasi besar di kawasan tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa investasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam industri pariwisata juga menjadi penting untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi bagian dari Pancasila. Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyediakan pendampingan hukum bagi masyarakat lokal juga penting. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam proses transaksi jual beli tanah serta membantu dalam penyelesaian sengketa tanah yang mungkin muncul. Selain itu, program pembinaan dan pendampingan untuk membantu masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki juga sangat diperlukan. Dengan membangun kapasitas dan pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta cara pengelolaan yang berkelanjutan, nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diwujudkan lebih baik dalam konteks pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan wilayah juga merupakan langkah penting. Pemerintah setempat dapat mendorong pembentukan forum atau lembaga partisipatif yang melibatkan warga setempat dalam merumuskan rencana pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kampanye atau program pendidikan yang lebih luas tentang pentingnya berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan dampak dalam penjualan tanah yang besar-besaran kepada investor asing. Memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap transaksi jual beli tanah juga menjadi kunci dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih cermat terhadap proses transaksi tanah guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal tetap terlindungi. Mendorong adanya program yang pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif akan menjadi langkah penting dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan pembangunan usaha mikro kecil dan mencegah UKM yang dikelola oleh masyarakat setempat hingga mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam industri pariwisata secara langsung. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam akses modal, pelatihan keterampilan, dan akses pasar bagi UKM. Ini dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih cermat terhadap proses transaksi tanah guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal tetap terlindungi. Mendorong adanya program pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif akan menjadi langkah penting dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan pembangunan usaha mikro kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat sehingga mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam industri pariwisata secara langsung. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal akses modal, pelatihan keterampilan, dan akses pasar bagi UMKM lokal. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku utama dalam mengambil manfaat dari perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, sesuai dengan semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai Pancasila. Sarana pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah juga penting. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka dalam transaksi tanah, serta memberikan akses terhadap bantuan hukum yang memadai akan membantu mereka menjaga hak kepemilikan tanah dari potensi penjualan yang tidak menguntungkan. Selain itu, pembangunan modal bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dapat menjadi contoh bagi investor maupun masyarakat lokal. Memperlihatkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat, merupakan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktis.
Memperkuat peran lembaga perlindungan lingkungan hidup dan budaya lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata dapat menjadi langkah penting. Melalui partisipasi aktif dari lembaga-lembaga ini, pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya lokal dapat lebih diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat mendorong pembentukan kelembagaan yang melibatkan perwakilan dari berbagai pihak, termasuk warga lokal, investor, dan organisasi masyarakat sipil untuk secara bersama-sama mengembangkan rencana dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan semua pihak secara seimbang. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tetap berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendasari negara Indonesia. Mendorong inisiatif pembangunan program kemitraan antara investor asing dan komunitas lokal juga penting. Kemitraan semacam ini dapat memastikan bahwa investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Misalnya, melalui program-program CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh komunitas setempat. Selain itu, penting juga untuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif dan mengukur dampak dari investasi asing terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini akan membantu dalam menyelesaikan kebijakan yang ada agar dapat lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan serta keberlangsungan hidup masyarakat setempat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga sangat penting. Pemerintah dapat mengadakan forum atau konsultasi publik secara rutin untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, serta kekhawatiran masyarakat seputar pembangunan pariwisata. Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan industri pariwisata juga bisa dilakukan. Pelatihan dalam bidang pariwisata, pengelolaan usaha kecil, atau peningkatan kapasitas dalam bidang lainnya akan membantu masyarakat lokal terlibat secara aktif dan merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan pariwisata. Memperkuat sistem pengawasan dan regulasi terkait kepemilikan tanah menjadi penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kasus ini. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi jual beli tanah, memastikan bahwa prosesnya adil dan tidak merugikan masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan hak-hak masyarakat juga diperlukan. Memperkuat peran lembaga seperti Ombudsman atau Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat membantu masyarakat dijaga secara adil dan seimbang dalam setiap transaksi tanah yang terjadi. Doronglah adanya keterlibatan aktif dari lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila, hak-hak mereka terkait tanah dan lingkungan, serta pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini akan menciptakan kesadaran yang kuat di antara generasi mendatang untuk melindungi nilai-nilai Pancasila dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, inisiatif untuk memperkenalkan program ekowisata yang berkelanjutan juga bisa diterapkan. Dengan cara ini, pariwisata bisa diarahkan pada upaya pelestarian lingkungan, pemahaman budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat sehingga menjadi perwujudan konkret dari nilai-nilai dalam praktiknya. Menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan bagi investor, terutama terkait upaya mereka dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat juga menjadi langkah penting. Melalui program CSR yang berkelanjutan dan terarah, investor dapat berkontribusi secara positif terhadap komunitas lokal serta lingkungan sejalan dengan semangat keadilan sosial
yang menjadi nilai utama dalam Pancasila. Selain itu, mengalahkan transparansi informasi terkait kepemilikan tanah dan investasi di Labuan Bajo dapat menjadi langkah strategis. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu masyarakat dalam memahami kondisi kepemilikan tanah serta peran investor dalam pembangunan wilayah tersebut. Hal ini juga akan memudahkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penjualan atau penyediaan tanah mereka sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang mereka pegang. Mendorong dialog antar berbagai pihak yang terlibat dalam perkembangan Labuan Bajo juga menjadi langkah penting. Melalui dialog terbuka dan konstruktif, masyarakat lokal, investor, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dapat saling memahami kebutuhan, kepentingan, dan peran masing-masing lembaga dalam menjaga keberlangsungan wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.